Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah bahagia sekali. Hari ini saya berkunjung atau jalan-jalan atau apa namanya, have fun ya. Zaman sekarang ini kita healing-healing sedikit-sedikit. Kita ke kampus pengembangan Unidayan Pasarajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sekarang bersama dengan koordinator pengelola kampus pengembangan Unidayan Pasarajo dan Pak Bendahara. Jadi hari ini bahagia sekali kami, terima kasih banyak kami sudah di apa namanya diterima berada di sini dan jujur saya sangat bahagia karena saya juga alma mater Unidayan. Saya alumni Unidayan tahun 2009 di Fakultas Ekonomi Manajemen Perusahaan. Di S1-nya saya di sana. Nah, baik. Sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada, kali ini kita akan koja-koja seputar kampus pengembangan Unidayan di Pasarwajo ini. Nah, saya ingin dengar cerita, bagaimana sih awalnya kampus ini hingga berdiri di Pasarwajo? Ada Unidayan di Pasarwajo loh, Pak Koordinator, tolong bisa diceritakan. Ya, oke, baik. Pertama, ini kampus merupakan satu inisiatif dari yang bernama Pak Haji Lanaba. Haji Lanaba ini kemudian dia memiliki cita-cita untuk bangun kampus di Pasarwajo. Cuman beliau tidak tahu gimana caranya tuh bangun kampus. Sehingga waktu itu kemudian beliau bangun komunikasi, datanglah salah satu dosen senior dari Unidayan yang bernama Dr. Andus Jasir Baidin, MSc, atau yang kita biasa kenal di kampus ini Pak Jasir. Dan beliau itu merupakan juga sebagai koordinator pertama di kampus pengembangan ini. Jadi atas dasar itu beliau kemudian ketemu, diskusi dengan Pak Haji Naba. Beliau kemudian yang memiliki kontribusi juga mempertemukan Pak Haji Naba dengan Rektor Unidayan, yang termasuk Yayasan Unidayan. Di sana kemudian terjadi komunikasi, kesepakatan untuk bangun kampus pengembangan Unidayan Pasarwajo. Nah, jadi setelah ada kesepakatan, memang pada dasarnya Pak Jinaba ini pengen banget ini bangun kampus, karena dia sebagai salah satu pengusaha agak punya perhatian betul bahwa memang Kabupaten Buton ini membutuhkan kampus. Dan selama ini kampus itu hanya sekedar kelas jauh, ruangan yang dipakai juga simpan atau pinjam pakai, sehingga beliau berinisiatif untuk bangun kampus dengan fasilitas yang memadai, yang cukup. Itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, sehingga proses komunikasi ini dari sejak tahun 2019 dimulai. Masuk tahun 2020 karena ada permasalahan dunia waktu itu COVID-19, sehingga tidak ada gerakan. Nanti pada tahun 2021 itu ada proses lanjutan dan terjadi kesepakatan, lahir MOU untuk dibangun kampus pengembangan Pasarwajo ini pada tanggal 15 Maret 2021. Jadi dua yayasan ini sepakat, Pak Haji Lanaba dengan Yayasan Pendidikan Nabawiyah Jun Kasim, kemudian Unidayan dengan Yayasan Unidayan sepakat untuk membangun kampus Unidayan Pasarwajo. Unidayan sebagai penanggung jawab di bagian akademik, proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Ini Yayasan Pendidikan Nabawiyah yang didirikan oleh Pak Haji Naba ini bertanggung jawab untuk penyedia fasilitas, gedung dan lain-lain, seperti yang ada sekarang. Jadi saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Jadi terkait inisiasi daripada adanya kampus ini,
Katakanlah sebagai pelopor daripada pembangunan kampus ini kan adalah Yayasan Nabawiyah Jungkas. Yang kemudian hari ini saya ingin sampaikan di sini bahwa memang di Kabupaten Buton ini, khususnya memang di Pasar Wajo ini adalah kita membutuhkan perkembangan kita butuh inovasi-inovasi, dan salah satu yang menjadi tolak ukur atau salah satu yang menjadi poin daripada pembangunan ini adalah juga di bidang pendidikan. Jadi Haji Lanaba juga ini yang saya kagum dari beliau adalah merupakan pembaharu di Kabupaten Buton ini, salah satu pembaharu, dan dia adalah satu-satunya mungkin putra daerah yang memikirkan tentang bagaimana perkembangan ini di dunia pendidikan. Haji Lanaba ini sebelumnya dia membangun pasar Sabo, ya. Pasar Saya Sabo, saya kenal beliau. Jadi memang apa yang dilakukan oleh beliau itu sangat menyentuh di masyarakat, sangat memberi pengaruh di masyarakat. Apalagi sekarang di umur beliau yang sudah terbilang tidak muda lagi, Masya Allah. namun beliau masih sempat memikirkan daerah ini, khususnya di bidang pendidikan. Saya mengenal sosok beliau ketika maju di Pilkada Buton saat itu. Beliau berpasangan dengan Pak Dr. Azhari kalau tidak salah. Dan apa yang telah beliau torehkan untuk khususnya di Kabupaten Buton ini, kita sudah melihat bahwa di Pasar Sabo hari ini ramai sekali pasarnya. Semua banyak perputaran ekonomi di sana. Nah, hari ini beliau dirikan kampus juga ternyata. Iya. Dan saya baru tahu itu bahwa ini salah satu yayasan beliau. Betul. Dibangun kampus yang bekerja sama dengan Unidayan Bobong. Dan luar biasanya bahwa ini sudah 3 tahun ya. 3 tahun ya. Iya. Nah, saya sebenarnya kagum ini. Kenapa? Pada saat saya masuk dari awal kan saya belum pernah ke sini. Baru pertama kali saya ke sini. Memang saya sering ke Pasar Wajo, tapi kan tidak masuk sampai ke sini. Di depan itu saya lihat ada poster besar di situ. Beliau punya wajah Ococo di sini. Saya masuk, wow, kenapa? Saya lihat ini kampusnya sudah bagus, sudah besar ya. 2 lantai, kemudian ada masjid, ada kantin, kemudian ada pondasi juga di depan. Nah, boleh diceritakan ini pengembangan ke depan ini seperti apa? Oke, baik. Ini jadi kita tentu sebagai salah satu institusi yang hadir di ibu kota Kabupaten Pasar Wajo ini, salah satu rencana kita adalah bagaimana menyediakan pendidikan, fasilitas pendidikan yang memadai, yang bagus, yang layak. Nah, selain itu tentu kita juga akan menyediakan proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ya, tentu ini 2 poin ini penting sekali. Ya, sehingga rencana kita adalah ke depan, ini kan gedung yang ada ini sudah 2 lantai, sudah siap pakai. Dan di belakang juga itu, di belakang ini juga 2 lantai yang akan dikerjakan pada tahun akademik 2024-2025 ini. Rencana kita selesaikan di belakang, setelah itu kita selesaikan di depan. Di depan 2 lantai, jadi akan ada tangga yang menghubungkan antara gedung utama ini dengan gedung yang baru dibangun. Ya. Jadi kira-kira begitu. Sementara di samping masjid dan lapangan futsal itu kita akan bangun ada namanya auditorium atau ruang pertemuan, dengan di lantai 2 itu kira-kira kita akan bangun auditorium, kita akan bangun lab komputer, karena di sini ada satu program studi yang sangat diminati oleh mahasiswa. Ini mahasiswanya bahkan sudah hampir 100 orang, 2 angkatan ini, yaitu program studi teknik informatika. Ya. Nah, sementara untuk menunjang mahasiswa yang berkualitas itu harus
dibangun lab komputer, difasilitasi. Dan dalam waktu dekat ini Bang, kita juga ini akan bangun perpustakaan sementara. Buku-bukunya kami sudah siap, kami sudah pesan, dan tinggal menunggu ini lembar-lembarnya akan dibawa. Kita sudah siapkan ruangannya. Ini semua kita lakukan untuk bagaimana mahasiswa ini betul-betul nyaman. Kuliah di sini artinya dia seperti kuliah di kampus-kampus yang sudah besar. Sudah besar di luar sana. Ya. Nah, saya ingin tanya, berapa banyak fakultas yang dibuka di sini? Di sini kebetulan sekarang yang berjalan itu 5 fakultas dan 5 prodi. Di antaranya itu ada Fakultas Hukum dengan prodi Ilmu Hukum, kemudian ada Fakultas Ekonomi dengan prodi akuntansi, Ya. kemudian ada Fakultas Sosial Ilmu Politik dengan prodi administrasi, kemudian ada pendidikan Fakultas Keguruan dan Ya, Pendidikan FKIP ya. dengan prodi Bahasa Inggris, program studi pendidikan Bahasa Inggris, dan yang terakhir itu ada teknik, Fakultas Teknik dengan program studi teknik informatika. Wow, sudah ternyata anak-anak di Pasar Waju ini tidak harus ke bawah-bawah lagi untuk menikmati perkuliahan di Unidayan. Di Pasar Waju ada, yaitu kampus pengembangan Unidayan Pasar Waju. Dan sering berjalannya waktu nanti ini insya Allah Bang, Ya. di tahun ini juga kami akan berupaya semaksimal mungkin, ada Pak Koordinator juga di sini, bahwa kami berupaya untuk bagaimana membawa semua program studi yang ada di Bau-Bau, kita bawa ke sini. Ya, sementara ini kan kenapa baru 5, karena memang kemudian mahasiswanya mungkin minatnya masih berkurang, tetapi dengan adanya juga kita kerja-kerja di channelnya Abang, sehingga mungkin kemudian ke depan mahasiswa itu semakin banyak ke sini. Ya. Kami juga berdoa karena ikhtiar ya. Kami juga di sini bisa menyediakan sarana informasi ya, edukasi buat seluruh subscriber semua, buat yang ingin mau berkuliah khususnya di wilayah Kabupaten Buton, tidak usah jauh-jauh ke Bau-Bau. Kalau mau ke Unidayan ada juga Unidayan di Pasar Waju ini, kampus pengembangan. Nah, berikutnya lagi saya ingin minta penjelasan bahwa saya lihat ini kampusnya ini sudah cukup bagus ya, karena ada lapangan fasilitas olahraga, ada fasilitas ibadah, masjid, kemudian akan dibangun perpustakaan juga, kemudian gedung perkuliahan yang sudah sesuai dengan standar di kampus-kampus pada umumnya. Kemudian saya pikir ini sudah sangat luar biasa karena sudah bisa membuat, memang saya salut pada Pak Haji Lanaba karena beliau betul-betul berpikir bagaimana memajukan generasi muda untuk mengembangkan sumber daya manusia di sini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu adalah ketika kampus pengembangan Unidayan ini berdiri, sudah berapa banyak mahasiswanya? Kemudian apa yang menjadi favorit di antara fakultas-fakultas tadi, dan apakah ada beasiswa? Silakan. Ya, ini memang sebagai kampus baru yang baru kita rintis, tentu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Di awal-awal kita menghadapi tantangan yang cukup besar, karena tentu ini bangunan sudah ada, cuman belum dikenal orang. Nah, sehingga kita harus bagaimana cara menemukan metode supaya kemudian kampus ini cepat dikenal. Tapi kemudian tidak sebegitu mudahnya. Di tahun pertama, kita ini, tahun pertama waktu itu masih koordinator pengelola ini Pak Yasir, kita hanya mendapat 13 orang pendaftar tahun pertama. Dan yang berhasil
melakukan registrasi sampai hari akhir itu hanya 10 orang. Dan ya tantangannya luar biasa. Jadi kita karena hanya 10 orang, akhirnya kita sepakat kita buka satu program studi waktu itu 2021. Namanya program studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, memang ini tantangan, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus berupaya, kita lakukan suatu inovasi, kita cari metode supaya ini cepat dikenal dan masyarakat Kabupaten Buton ini betul-betul merasa yakin bahwa mereka tidak ragu untuk kuliah karena ada di sini. Nah, jalan sosialisasi, kemudian door to door, kemudian kita selalu hadir juga di event-event penting seperti di hari 17-an dan kegiatan-kegiatan budaya yang ada di desa. Lalu tahun kedua 2022, angkatan 2022 itu kita dapat 136 pendaftar. Hanya adalah progres ketika itu. 136 pendaftar. Gitu. Jadi ya lahir lebih 10 kali lipat itu dari tahun pertama. Namun yang berhasil registrasi waktu itu mungkin hanya sekitar 106 orang dari 136. Tapi kami sudah bersyukur bahwa tadinya kita ini hanya pulang pergi satu program studi dengan 10 orang. Lalu kemudian ada pendaftar 136 orang, registrasi 106 orang, dan lahirlah 5 program studi. Artinya ada tambahan 4 program studi waktu itu. Ya. Dan program studi yang paling diminati oleh masyarakat Kabupaten Buton ternyata ada 2 program studi di tahun kedua itu, yaitu program studi teknik informatika dan program studi akuntansi. Waktu itu program studi teknik informatika kita dapat pendaftar sekitar 44 pendaftar, lalu kemudian yang berhasil registrasi 36 orang. Gitu. Dan kemudian di akuntansi kami mendapatkan sekitar 29 pendaftar, yang berhasil registrasi 25 pendaftar sampai sekarang. Nah, terus kita kembangkan, kita lakukan apa-apa yang bisa dilakukan untuk menyusun tahun ketiga tentunya. Turun di sekolah, jadi ada 23 sekolah nih Bang di Kabupaten Buton, dari yang terdiri dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah tentunya. Turun kita, membentuk tim, sosialisasi, turun ke sana, turun ke masyarakat, di pesta-pesta rakyat, bahkan kita bicara di situ kan. Gitu. Akhirnya tahun 2023 kami alhamdulillah dapat pendaftar sekitar 150 ke atas lebih itu pendaftar, dan berhasil yang melakukan registrasi itu sekitar 121 mahasiswa. Ya. Artinya ini tentunya tidak dilakukan sendiri. Kita punya tim, ada teman-teman yang bekerja, tidak hanya pimpinan, tapi semua stakeholder yang ada di sini, sekitar akademika di sini, bekerja untuk memajukan kampus ini. Dan harapan kita tentunya ke depan ini kampus ini bisa diminati oleh masyarakat Kabupaten Buton. Karena kalau saya pikir-pikir, dari 20 lebih sekolah menengah atas ini yang ada di Kabupaten Buton, Bang, ini kira-kira lebih 1.000 siswa yang bisa jadi tamat itu di tahun 2024 ini. Ya, kira-kira kami ya berharaplah bisa dapat mungkin sepertiganya, kira-kira begitu ya. Ya, atau setengahnya, kira-kira begitu. Ya. Hanya ini supaya ditahu oleh orang Buton bahwa kita terus berupaya akan mengembangkan fasilitas. Bahwa memang tujuan kita membangun kampus ini adalah yang pertama
untuk mensejahterakan masyarakat umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, yang ketiga, tentu kita ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan benar supaya ketika anak-anak Kabupaten Buton, generasi yang ada di Kabupaten Buton ini lulus, ini memang betul-betul menghasilkan output yang bagus, dapat diterima. Ya. Kemudian ini kita bicara beasiswa nih Bang. Beasiswa. Ya, betul. Ini kan sebagai stimulus, ya, stimulus pembangkit motivasi nih, ya. Jadi kita ini, Bang, tahun 2022 kita belum dapat kuota beasiswa, apalagi 2021, 21, 22 belum, karena kita baru mulai. Nanti tahun 2023 kita sudah dapat kuota beasiswa, ya kan? Beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Dan bantuan pendidikan juga. Dan bantuan pendidikan. Ya. Jadi sehingga kita tahun 2023 Bang, dari lebih 100 pendaftar, alhamdulillah yang dapat beasiswa itu 41 orang. 41 orang. Ada yang beasiswa KIP, ada sekitar 9 orang. Memang mereka mendapatkan rezeki itu, artinya sudah gratis SPP, juga dapat biaya hidup gitu, per semester gitu kan. Sementara beasiswa UKT ini atau bantuan pendidikan ini mereka gratis SPP 4 tahun. Dan insya Allah tahun ini 2024 ini penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 insya Allah kuotanya akan naik dibandingkan tahun 2023. Kira-kira begitu Bang. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Ya, saya pikir untuk anak-anak atau calon-calon mahasiswa di luar sana, khususnya di Kabupaten Buton ini, saya pikir samalah kita mau kuliah di mana saja sekarang ini, informasi sudah terbuka lebar. Jadi mau kuliah dimanapun, apalagi khususnya di Kabupaten Buton ini sudah hadir kampus yang menurut saya terbaik. Ya, untuk di atas Jazirah Tanah Buton, kayaknya Unidayan adalah universitas terbaik. Sepakat saya. Karena di Pasar Wajo ini sendiri, kalau dibanding dengan yang lain-lain misalnya, Unidayan ini hadir dengan gedung yang lumayan bagus, kemudian fasilitas yang begitu cukup luar lengkap biasa, dan skill-skill yang ada pada mahasiswa itu diupayakan di Unidayan ini, dengan Pasar Wajo ini dapat diimprove dengan baik. Nah, misalnya salah satu contoh katakan di prodi pendidikan bahasa Inggris. Ya. Hari ini di luar sana atau menjadi calon mahasiswa ataupun menjadi mahasiswa bahasa Inggris di Unidayan, tidak usah takut dengan katakan bagaimana ya belajar bahasa Inggris dengan baik. Oh, di sini ada mentornya lengkap. Katakan difasilitasi dengan pengajar yang baik, kemudian difasilitasi juga dengan mungkin kita kenal dengan nama Sadiklah, ya. Itu saya rasa membuat mahasiswa merasa sudah tidak susah lagi belajar bahasa Inggris. Dan memang fasilitas-fasilitas itu kami di sini berupaya untuk memfasilitasi semua. Artinya semua skill di situ harus apalagi ke depannya nanti ini, kayak misalnya teknik informatika tadi dibahasakan oleh Pak Koordinator bahwa akan ada laboratorium untuk mengembangkan daripada skill di teknik informatika itu. Saya pikir luar biasa sekali ini. Oke, tidak terasa ini kita sudah hampir setengah jam kita koja-koja ini. Tidak terasa ini. Nah, saya terima kasih sekali. Saya berulang kali bahwa saya berterima kasih. Kami sudah diterima di Unidayan ini, di kampus pengembangan Unidayan. Saya berdoa mudah-mudahan ke depan ini semakin berjaya. Dan saya sebenarnya ingin bertemu dengan Pak Haji Lalaba sebenarnya. Ingin sekali bertemu. Namun mungkin di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa silaturahim dengan beliau sebagai tokoh kita di Kabupaten Buton ini. Dan saya doakan semoga beliau sehat-sehat selalu. Amin. Nah, biasanya kita ini di Koja-Koja ini ada closing statement. Closing statement itu bisa motivasi atau bisa
apapun itu, yang penting bisa promosi ya, apapun itu. Jadi saya persilakan untuk kita closing statement kepada Pak Koordinator dan Pak Bendahara berikutnya. Silakan Pak. Ya, tentu harapan kami sebagai koordinator pengelola kampus pengembangan dan pasar waju ini, kami melalui Koja TV ini, tentu kami berharap bahwa masyarakat Kabupaten Buton membuka minat dan motivasinya untuk kemudian menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya di kampus pengembangan Kabupaten Buton ini. Tentu harapan-harapan itu, karena kenapa kita sampaikan begitu, bahwa ketika kampus ini ramai, ini akan mengangkat beberapa instrumen di sana. Ada peningkatan ekonomi di Kabupaten Buton, ada faktor aktivitas yang ramai di sekitar Kelurahan Kampung Bulana ini. Maka kami berharap bahwa masyarakat ini betul-betul memandang kampus ini sebagai salah satu kampus yang sangat penting untuk kemajuan Buton ke depan. Ya, jadi pemirsa, ya. Dimanapun kalian berada, terutama calon-calon mahasiswa di khususnya di Kabupaten Buton, mai komiu mangabutinai mangamusiraha tabang lipusi dengan bagaimana kita memikirkan ke depannya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Dan mari calon-calon mahasiswa kita sama-sama di sini berproses untuk menjadi orang yang sukses. Itu tidak mudah, sehingga butuh wadah, dan hari ini Unidayan hadir untuk kemudian memfasilitasi semua itu. Jangan takut untuk berkuliah, mari datang kuliah di Unidayan. Seperti itu kira-kira. Nah, saya sangat bahagia sekali ini, terima kasih banyak. Dan saya juga ingatkan buat seluruh subscriber yang lagi menonton ini, saya ucapkan terima kasih sudah menonton ini, dan jangan lupa kalau misalnya ada sanak keluarganya, sanak familinya, Andre Taulan yang ingin melanjutkan kuliah, khususnya untuk wilayah Kabupaten Buton, tidak usah jauh-jauh ke Kota Bau-Bau. Anda sudah ke Pasar Wajo, Anda sudah bisa bertemu dengan kampus pengembangan Unidayan di sini, dan Anda boleh mendaftar, dan saya yakinkan bahwa fasilitasnya di sini tidak main-main, luar biasa. Yang mau sholat ada masjidnya, kemudian yang mau berolahraga ada, fasilitasnya semua disiapkan di sini, gedungnya juga standarnya bagus. 3 tahun loh berdiri, tapi fasilitasnya sudah luar biasa, dan Anda boleh melihat di sini, boleh jalan-jalan di sini, boleh tanya-tanya di sini, nanti dikasih nomor kontaknya untuk informasi kontak di sini. Baik, sampai itu semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap saksikan Koja di formal channel ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.